kembali pembahasan kitab Mukhtar Ahadits An-Nabawiyah, hadis yang ke-38. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ihfad wudda abika la taqta'hu fayudfi'u Allahu nurak. Rawahul Bukhari. Ihfad jogo sapa sira wudda abika, untuk senantiasa mencintai bapak kamu. Peliharalah diri kita untuk senantiasa mencintai bapak kita, orang tua kita. Jangan sampai la taqta'hu, jangan sampai kalian memutus orang tua, hubungan anak dengan orang tua jangan sampai kita putus. Gara-gara kita kaya, menjadi anak yang sukses, orang tuanya masih jadi petani, kita putus, malu punya orang tua gitu. Jangan. Kenapa? Fayudfiqullahu nurak. Ini bahayanya. Anak-anak yang memutus hubungan silaturahim, memutus hubungan rahim dengan orang tuanya, maka akibatnya fayudfiqullahu nurak, Allah akan memadamkan cahayanya dalam diri kita. Bahaya itu. Ada gak ini? Ayatnya kan jadi orang soleh semua, ketahuan. Orang rajin sholat subuh itu udah ketahuan, insya Allah orang sholat. Pasti perhatian sama orang tuanya. Orang tuanya masih ada, oh tiap bulan kirimin itu 1 juta, 2 juta. Sekarang yang kayaknya udah sepuh-sepuh semua, orang tuanya nggak ada udah. Orang tuanya nggak ada, dikirimin suratul Fatihah. Tiap sholat kirimin, jangan lupa. Kita aja setiap hari dipelihara, dijaga sama orang tua kita, tidak kita sukses, boro-boro Fatihah aja. Kalau kita modelnya begitu, nanti kita mati, anak kita begitu, lebih parah lagi ntar. Baru saya rasain tuh dalam alam barzahnya, baru rasain. Makanya mumpung belum, ayo rubah pribadi kita menjadi pribadi yang soleh untuk orang tua kita. Insya Allah anak keturunan kita Allah jadikan anak yang soleh. Jadi jangan hanya mengharapkan anak kita soleh sementara kitanya kagak mau soleh. Ada nggak begitu? Anaknya dicetak oleh bapaknya, nongkrong, gaplean, judi, mancing. Anaknya itu tolong sore ngaji, habis maghrib ngaji, habis subuh terus kantor ada ngaji, bapaknya tidur mulu. Ya Allah, kancing mulu bapak. Akhirnya apa? Anak jalan sih jalan, tapi ngerundel, kurang ajar, bapak model lopo ini. Jalannya kagak ikhlas. Karena apa? Nggak mencontohkan, tapi hanya nyuruh, hanya perintah, tapi kagak nyontohin. Padahal apa? Percontohan yang paling baik adalah bilham. Anak belum ke masjid, kita sudah ke masjid duluan. Kita sudah beres, sudah mandi, sudah pakai parfum, berangkat ke masjid. Ayo, nak, masjid, bapak duluan. Itu contoh yang paling baik begitu tuh. Nggak usah banyak ngomong. Harus bernikmat, termasuk saya ini sama orang tua, kagak pernah diomelin, kagak pernah dibilangin, hanya nyontohin doang. Kalau orang tua mau berbagi sarung, kalau setiap Ramadan itu, tuh ini sarung 10 bagi buat sebulan bagi. Mencontohkan biar kita menjadi anak dermawan. Nggak pakai kamu harus jadi orang dermawan nanti kalau sudah sukses. Ada begitu, dicontohin. Orang tua
tuanya sholat 5 waktu, dicontohin ngaji, dicontohin, kagak pernah ngomel. Kalau ngomel orang tua saya diem, kagak ditegur, kagak apa. Itu lebih nyesek ternyata Pak. Kita punya salah sama orang, diomelin sekali, puas kita udah selesai. Tapi kalau didiemin, kita ngerasa salah ini. Salah apa saya ini? Pernah gara-gara masih madrasah, kita masih madrasah, masih ngalong, pondok ngalong lah, di kampung saya ada pesantren. Jadi kalau habis sholat, habis sekolah madrasah dari jam 1 sampai jam 4, dari jam 4 nanti ke pondok, namanya sekolah musto. Jadi ngaji kitab-kitab dasar itu. Dari di rumah udah ngalong. Itu gara-gara film Jackie Chan. Dan dulu kan masa kecil kita kan yang punya TV itu jarang. Teman-teman saya sekolah musto digiring. Jackie Chan. Bayar 25 perak, nonton tuh bayar. Itu ketahuan, saya nggak tahu padahal jauh dari rumah saya. Ngaji disindir, kalau di masjid disindir ngaji Al-Quran, di rumah kagak pernah 3 hari kagak diomelin, kagak, cuma diemin doang. Merasa ya Allah salah apa saya, tapi pikir ini jangan-jangan nggak ngaji saya. Jadi saya itu kalau diomelin, kalau diemin, 1 nggak ngaji, 2 nggak sholat. Itu sekeluarga saya, tapi yang lain digebukin sama bapak saya doang kagak. Bontot saya bontot. Hamba Allah yang dimuliakan, jerih payah orang tua ini harus kita pelihara, harus kita muliakan. Orang tua kita menjadi mulia, menjadi terkenal, menjadi masyhur, menjadi harum namanya oleh sebab kita yang mengharumkan. Sehebat apapun namanya orang tua, ulama besar, kiai besar, pesantren besar, kalau anak keturunannya tidak menghidupkan daripada langkah-langkahnya ketika masih hidup, padamnya. Kiai besar, anak-anaknya nggak menghaulkan, kagak memperingati haulnya, orang kagak pada tahu, padam. Maka hebatnya orang tua kita karena dihebatkan oleh anak-anaknya yang sukses. Maka orang yang menghebatkan orang tuanya, insya Allah kelak kita akan dihebatkan oleh anak-anak kita. Bahasanya begitu, bahasa logikanya. Siapa orang yang memuliakan orang tuanya, pasti akan dimuliakan oleh anak-anaknya. Birru abaakum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, kelak nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Tuh begitu. Jadi mulai ibda binafsi, mulai dari diri kita menjadi pribadi yang saleh, insya Allah anak-anak kita secara otomatis dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang saleh, sehingga dicetak oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Ihfad budda abika la taqtahu fayudfiqullahu nurak. Siapa yang memutus hubungan dengan orang tuanya, padam. Nur Allah padam. Artinya apa? Allah kagak bakal nerima amal ibadah kita. Banyak, ngeri. Salah satu amalan yang kita kerjakan, yang wajib maupun yang sunnah, ketika kita menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tua kita, la yanfa'u ma'ahunna amalun, tidak akan bermanfaat amal kita. Yang wajib, yang sunnah, kagak manfaat. Sampai sujudnya lama, sampai hitam jidatnya, sampai nangis-nangis kalau doa, tapi durhaka sama orang tua, melawan sama orang tua. Kata Rasulullah, la yanfa'u ma'ahunna amalun, kagak bermanfaat amalnya, terhijab. Karena apa? Karena durhaka sama orang tua.
ibadah sholatnya, hajinya, umrahnya, tilawatin Qur'annya, infak sedekahnya, kagak sebelum dia diridhoi oleh orang tuanya. Kalau sudah dibuka oleh orang tuanya, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijabnya kita terlalu tebal. Kalau kita ngelawan sama orang tua, hijab kita terlalu tebal. Bukan lagi tembok kayak begini, udah cor-coran, susah ditembus. Makanya hati-hati, ini masalah memutus hubungan. Jangankan sama orang tua, sama saudara kita kagak boleh putus. Karena apa? Man wassalahu wassalahullah wa man qata'ahu qata'ahullah. Dalam hadis qudsinya Allah berfirman bahwasanya siapa yang memutus rahim dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan pamannya, dengan keluarga kerabat terdekatnya, siapa yang menghubungkan rahimnya kepada kerabatnya, wassalahullah, maka aku, kata Allah, yang akan menyambung kalian. Artinya apa? Allah sambung dengan rahmatnya, Allah sambung dengan kasih sayangnya, Allah sambung dengan ampunannya. Orang yang berusaha senantiasa menjaga hubungan silaturahim akan senantiasa dikucuri rahmat oleh Allah. Lengkap pokoknya kalau Masjid An-Nur itu rahmat, ada para rahmat. Wow. Yang paling afdal fadilah ada Ustaz lagi. Lengkap di sini. Asifah nggak ada sih bawahnya. Ya Allah. Apa Allah yang dimuliakan? Nah ini, siapa yang menyambung hubungan silaturahim, maka pasti wassallallahu, kata Allah, aku yang akan menyambungnya. Dengan apa? Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan ampunannya. Wa man qata'ahu qata'ahullah. Sebaliknya, siapa yang memutus hubungan silaturahim, orang tua diputus hubungannya, saudara-saudara yang miskin putus hubungannya. Malu punya saudara miskin. Padahal apa? Saudara miskin itu doanya mustajab. Kasih buat pendidikan anak-anaknya, bantu, didoain kita saudara kita. Kenapa? Sebelum kita berbagi dengan fakir miskin yang lainnya, diutamakan oleh Rasulullah keluarga kita dulu yang kurang. Yang utama keluarga kita dulu. Adakah keluarga kita yang istilah ponakan-ponakan kita yang kurang pendidikannya, yang kurang sehari-harinya makannya, berasnya dan sebagainya? Kita apakah sudah perhatian dengan keluarga kita? Yang jauh di sana mungkin beda pulau, tapi kita lihat kondisinya kurang dan sebagainya. Kita berusaha kirim setiap bulannya, nih buat beras, nih buat bocah sekolah. Itu lebih utama sebelum kita berbagi dengan yang lainnya. Ada urutan-urutannya. Pertama, orang tua dulu diperhatikan. Jangan sampai kita ngasih orang tua karena orang tua kita minta, Pak. Pelit amat sih orang tua, nunggu orang tua minta baru ngasih. Anak model opo ini. Kasih jatah buat setiap bulannya. Supaya apa? Supaya kita nanti akan merasakan kalau sudah tua, anak kita yang akan memperhatikan kita. Senangnya kayak apa? Nggak usah minta anak datang ngasih gula, kopi, rokok. Seneng banget. Apalagi tambahin amplop 1 juta, 2 juta, mancing terus. Bener. Orang tua ini tahu kondisi anaknya kurang, datang doang udah senangnya luar biasa. Sampai tahu udah jadi orang tua, dia sendiri datang doang nemenin ngobrol, masya Allah senang banget. Apalagi dikasih hadiah. Memang itu tugas kita, kewajiban kita sama orang tua. Jangan sampai, nak, bapak belum punya beras, nak, bapak belum. Anak nggak tahu kondisi orang tuanya, baru dikasih duit, baru dikirimin duit. Jangan sampai jatah mau ada mau kagak, nih pak udah buat jajan bapak dah, buat ngopi-ngopi sama teman bapak dah yang masih ada. Itu nyenengin orang tua sehingga ridhonya orang tua mendatangkan ridhonya Allah.
Kalau Allah sudah ridho, insya Allah usaha kita berkah kesini, berkah kesini, berkah. Keran rezekinya dibuka oleh Allah. Jangan-jangan selama ini keran kita ditutup oleh Allah karena kita kurang perhatian dengan orang tua kita. Betul. Ya emang hadisnya begitu. Ridho Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terhadap seorang anak, ridhonya Allah terhadap kita tergantung ridho orang tua terhadap kita. Sebaliknya, kemurkaan Allah sebab murkanya orang tua. Allah murka dengan kita karena orang tua kita. Allah ridho dengan kita karena ridhonya orang tua. Kalau orang tua sudah mengangkat kedua tangannya, ya Allah, anak-anak saya berkahi hidupnya, selamatkan hidupnya, bahagiakan hidupnya dunia akhiratnya. Insya Allah pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau sudah tersakiti hati orang tua, bahaya, bahaya. Lalu bagaimana? Ada pertanyaan. Seandainya saya dulu menyakiti orang tua saya, durhaka sama orang tua saya, lalu orang tua saya sudah wafat, bagaimana itu? Itu ada dalam kisahul maksiat. Kita khusus orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sukanya maksiat. Ditanyakan kepada seorang ulama, bagaimana ulama? Saya dulu hidupnya durhaka menyakiti orang tua saya, jualin warisan, buat mabok, buat mancing dan sebagainya. Lalu orang tua saya sudah wafat sementara saya belum minta maaf. Gimana solusinya? Kata ulama, ya udah, banyakin minta ampun sama Allah untuk orang tua. Istighfar lahum. Minta ampun, Rabbik firli wa liwalidayya, Rabbik firli wa liwalidayya. Bayangin, sekali kita doa Rabbik firli wa liwalidayya, kesalahan-kesalahan orang tua kita 10 dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Sekali kita doa memohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita, satu kali Rabbik firli wa liwalidayya, 10 kejelekannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau 5 waktu kita doanya, setiap doa maghrib 3 kali Rabbik firli wa liwalidayya, Rabbik firli wa liwalidayya, Rabbik firli wa liwalidayya, 30 kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Ada seorang ulama, jangan sampai setidak-tidaknya kau wirid setiap hari semalamnya 100 kali. Jadi wiridan tuh Rabbik firli wa liwalidayya, Rabbik firli wa liwalidayya, Rabbik firli wa liwalidayya, ditutup sampai 100-nya Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Tutup. Pernah gitu? Belum. Amalin. Lu udah kasih tahu ya, amalin. Gampang kan, pendek, cepet. Enggak sampai 5 menit 100 Rabbik firli wa liwalidayya, Rabbik firli wa liwalidayya. Apalagi sampai nginget salah orang kita, orang tua. Nangis sampai. Kadang-kadang kita nangis, ikut nangis itu karena di majelis pada nangis. Orang yang bisa nangis hebat itu duduk sendirian bersimpuh kepada Allah, ingat dosanya, kok nangis, hebat. Kalau di majelis sholawat, majelis zikir, pimpinannya nangis dengan nada intonasi yang sedih, kita ikut nangis terharu. Kenapa? Samping nangis, akhirnya Pak pura-pura nangis juga. Tapi kalau sudah pribadi kita langsung dengan Allah, nggak ada manusia, baru kita. Orang kalau sudah nangis ingat kesalahan, ingat dosa, Pak, benar. Ini yang namanya ruas-ruas jari jemari kita, ruas persendian kita itu bergetar. Sampai tak pernah nyobain berarti. Saya kalau lagi pengen nangis, wiridnya sholawat ada sholat khusyuk, tiba-tiba langsung nangis sendiri, ya khusyuk. Kalau berdoa pun begitu, saat berdoa pas mungkin lagi khusyuk itu, tiba-tiba Pak, ada gambaran, datang orang tua, ngomongin cuma terima kasih,
Karena apa? Didoain, terima kasih doa, langsung nangis. Senang. Orang tua ngomong terima kasih kok, Masya Allah. Seharusnya kita yang terima kasih. Orang tua yang sudah di alam barzah digambarkan oleh terima kasih atas doanya, terima kasih hadiah tilawatil Qur'annya, terima kasih hadiah sedekahnya dan sebagainya. Kalau orang tua sudah terima kasih terhadap kita karena kita sering menghadiahkan amal soleh kita, berarti orang tua kita sudah ridho dengan kita. Kalau sudah ridho, udah tinggal tunggu kebahagiaan dunia dan akhirat. Riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, datang seseorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia bertanya, inni ashtahil jihad, ya Rasul, saya sebenarnya dalam lubuk hati yang paling dalam, setiap ada peperangan, setiap ada panggilan jihad, saya pengen ikut di dalamnya. Wala aqdir alaih, akan tetapi saya tidak punya kemampuan, fisik saya lemah, saya tidak punya kemampuan itu ya Rasul. Lalu gimana biar saya mendapatkan pahala jihad? Ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah engkau masih memiliki syarat? Apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata nih anak, kata nih orang, ummi, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Ya udah, wa illa fi birriha, maka bertakwalah engkau kepada Allah dengan cara berbakti kepada ibu. Fa'in fa'alta dzalika, kalau engkau melakukan itu, engkau berbakti memperhatikan semua kebutuhan ibumu yang sudah tua, yang sudah lemah lunglai, mau butuh kau tuangkan airnya, mau makan kau suapin, mau minum kau tuangin, mau mandi kau mandiin, dia mau hajat kau bersihkan, kau cekokin, kau urusin semuanya. Kalau engkau semacam itu dan ibumu ridho dengan apa yang kau kerjakan, maka engkau sudah termasuk bertakwa kepada Allah, berbakti kepada ibumu, dan bagimu pahala haji, pahala umrah, dan pahala jihad. Bayangin, kenapa? Niatnya mau jihad, tapi kagak punya kemampuan. Pahala hajinya dapat, pahala umrohnya dapat, pahala jihadnya juga dapat. Maka disinilah niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Tapi tahu, karena kita tahu mana yang niat-niat doang. Ya Allah, besok subuh mau sholat subuh berjamaah, mau ikut taklim, tapi nggak pernah ikut taklim, nggak pernah subuhan. Tidurnya jam 2 malam, niat doang. Kata mungkar, kata Rokib Atin, anak bohong, dobol lagi. Gedobus, gedobus nih. Kalau saya omong-omong doang nih, tahu. Tapi kalau yang biasa sholat berjamaah subuh, biasa taklim, niat tuh, ya Allah besok ini udah 1 pagi ya, niat taklim, ya Allah bangunin saya sholat subuh, biar bisa sholat subuh, biar taklim. Itu baru niat sudah ditulis 1. Itu hebatnya. Subuh bangun, ditulis 10. Sholat subuhnya terus 27 rakaat, silaturahimnya ditambah lagi, nanti sholat isroknya, wah ada banyak pahala. Jadi mana yang niat-niatan, mana yang niat beneran. Tapi apa intinya? Annan niyata bila amalin khairum minal amali bila niyatin. Begitu kata Rasulullah SAW dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, bahwasanya orang yang berniat melakukan sesuatu lalu tidak dieksekusi, tidak melakukannya. Niatnya, saya lihat begini, mau sholat subuh berjamaah, mau taklim, tiba-tiba kebablasan.
itu sudah dapat, itu lebih baik daripada dia sholat, daripada dia taklim, tapi bila niatin tanpa niat. Artinya apa? Niatannya salah, bukan sandarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sandarannya taklim karena Ustaz Fadilah, sholat subuh karena Ustaz Fadilah, bukan karena Allah. Salah niat. Maka orang yang niat doa tapi kagak diamalin, kagak jamaah, kagak taklim karena ketiduran, akhirnya sholatnya di rumah, itu lebih baik. Tuh orang iman. Makanya niat sandarinya hanya kepada Allah, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya harus ada, hakikatnya harus ada, seimbang, Pak. Makanya belajar syariat iya, belajar hakikat juga iya. Syariatnya apa? Lillahi ta'ala, itu syariat. Semua setiap aktivitas harus disandarkan kepada Allah. Nggak boleh sedikit salah sandarannya karena pengen pangkat dan jabatan, ya berarti karena dunia. Amalnya karena manusia, karena Pak RT, karena Pak RW, ya salah niat karena manusia, bukan karena Allah. Udah, akhirnya apa? Banyak amalan-amalan ukhrawi, amalan-amalan akhirat berubah menjadi amalan dunia. Sebab apa? Sebab keplesetnya. Ini hebatnya setan. Dari rumah dipulas sudah bangun, ditiupin matanya biar tidur lagi tuh, ditaburin bus bubuk. Kalau bahasa Nasoil Ibad begitu kan, ceritanya panjang. Udah bangun tuh, ditaburin debu biar tidur lagi. Sudah bangun duduk ini, dibanting sama setannya, tidur lagi. Berat kita musuh setan. Setannya kagak mati-mati. Kitanya umur 60, 70, lah setannya udah ribuan tahun. Senior kita. Kelas tapi kita yang senior, yang junior kok bisa ngalahin bojo sampean. Jos makanya. Makanya daripada masyarakat ngopi-ngopi. Ngopi itu pada saat itu berarti dia sedang meninggalkan kemaksiatan. Kata Gus Bara itu, ngopi diniatin sandar sama Allah berpahala. Kenapa? Pada saat ngopi dia kagak maksiat. Pada saat ngopi dia tidak zina. Pada saat ngopi dia tidak judi. Jadi hidup ngopi berarti ini. Kalau Allah yang dimudahkan, ini lagi-lagi jangan sampai memutus hubungan silaturahmi. Haji, pahala haji dilakukan dalam tempo waktu yang lama, dengan biaya yang besar, dengan fisik yang harus kuat, mentalitas hati yang siap, sabar. Bukan hanya sekali sabar, kontaineran sabar harus ada sini. Dari berangkat dari rumahnya harus sabar, kumpul di yayasannya harus sabar. Kita kan punya satset, ini lagi model satset kan. Ayo satset, kalau banjiran satset bongkar, bangun. Kita punya begitu. Jangan sampai dari rumah sudah marah-marah sama keluarga, sampai yayasan nunggu lama lagi, marah-marah sama yayasan, sampai bandara lama lagi. Nah ini haji model opo ini. Betul itu. Ujiannya berat. Dari riaknya sudah berat karena apa? Amal ibadah yang ditontonin, amal ibadah yang tanpa kasat manusia. Orang hebat tuh bisa haji. Udah 3 kali haji, sekarang haji plus tanpa riak. Nih hati harus disiapin, hati harus siapin. Makanya apa? Amalan yang tidak kasat mata, yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW kayak tadi, sama sholat subuh, duduk sampai dengan waktu isyraq, lalu sholat sunat isyraq, pulang dapat pahala haji, pahala umrah. Berbakti kepada orang tua dapat pahala haji dan pahala umrah. Maka al-jumu'atu hajjul fuqara. Kata Rasulullah, hajinya orang-orang fakir. Orang-orang fakir, orang-orang miskin tuh yang gak kuat. Jangankan sedekah, jangankan zakat, gak ada kewajiban haji.
Maka kata Rasulullah, hajinya orang fakir al-jumu'atu hajjul fuqara. Sholat Jumat itu hajinya orang fakir, hajinya orang miskin. Maka dijelaskan sama ulama, sampai kapan? 40 kali Jumat dihitung pahala haji dan pahala umroh. Itu pahalanya orang fakir, orang miskin. Kalau orang kaya jangan. Ini keadilan Allah menjadi umat Rasulullah SAW. Kok ada orang kaya kagak mau berangkat haji, berangkat umroh? Ya. Wassalam kata di sana. Tinggal pilih Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya begitu hadisnya. Karena apa? Karena haji adalah rukun Islam. Rukunnya digugurkan, maka berefek dengan rukun-rukun yang lainnya. Hamba-hamba Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan barangkali. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya?